Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan memulai pray and worship dan juga Bible study untuk doa pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa dengan menenangkan diri, fokus kepada pagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Segala puji syukur kami serahkan padamu bagi hari ini Tuhan. Kami boleh berterima kasih karena akhirnya Tuhan kami boleh dipersatukan kembali dengan jaringan yang sudah terhubung melalui Zoom Pray and Bible Study Tuhan. Kami sangat suka cita Tuhan untuk belajar dan terus belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kiranya turunlah Roh-Mu yang kudus untuk kehidupan kami, terutama untuk pelayan firman yang pada pagi hari ini akan menjalani tugas pelayanannya, sehingga nama Kristus semakin dipermuliakan. Ibu Elizabeth Fani Tuhan, Engkau sudah percayakan untuk pelayanan, kiranya Tuhan juga akan memberkati beliau. Dr. Weni juga Tuhan memberkati, Esther Kemal Tuhan memberkati, hamba sendiri, Mami Tina Diana yang mengikuti pelayanan ini pagi hari ini. Demikian juga untuk Ibu Mbak Nori Tuhan yang selalu bersama dengan kami, Ibu Iraleni Mapa Tuhan, kami percaya semuanya ada dalam penyertaan Tuhan. Daniel juga yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh dikuatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, biarlah kasih karuniamu Tuhan senantiasa baru setiap hari bagi kehidupan kami. Amin.
Silakan Bu Fani. Baik, selamat pagi semua yang sudah hadir di PBS Ministry. Kita sama-sama mau hari ini kita morning devotion, kita mau merenungkan satu tema yang berjudulnya itu Good Treasury, perbendaharaan yang baik. Tapi sebelumnya kita mulai, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat satu hari lagi kesempatan yang Tuhan berikan buat kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Layakkan, kuduskan, tahirkan Bapa dengan kuasa darah Yesus. Biar apapun yang hamba sampaikan dari awal pertengahan sampai akhirnya, boleh berkenan menyenangkan hati Tuhan dan pasti berasal dari Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Roh Kudus yang memampukan bagi setiap kami, khususnya hamba-Mu ini, untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan. Terima kasih Bapak, berkati jaringan Wi-Fi, internet yang kami gunakan, dari awal pertengahan sampai akhirnya, tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah Yesus, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Bela ibadah ini bukan ibadah rutinitas biasa, tetapi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, dan manis di pandangan-Mu, sedap didengar, dan yang pasti memberikan berkat, dan yang pasti mengajar setiap kami, membentuk setiap kami, dan yang pasti mengubah setiap kami oleh cara pandangnya Tuhan. Hanya oleh pertolongan Roh Kudus kami memulai ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita ada di program PBS Ministry. Hari ini kita masuk dalam Morning Devotion. Kita akan, sebenarnya ini kita mau baca itu dari 40 sampai 49. Tapi kenapa saya tulis itu 40 sampai 45? Karena poin yang mau diambil adalah good treasury, artinya perbendaharaan yang baik. Apakah maksud perbendaharaan yang baik menurut versinya firman Tuhan? Apa maknanya? Bagaimana kita mempunyai perbendaharaan yang baik? Dan bagaimana kita membedakan itu berasal dari Tuhan atau bukan? Perbendaharaan itu dari mana? Apa yang bisa kita lakukan dan orang di luar sana melihat bahwa kita memiliki perbendaharaan seturut dengan versinya yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita akan belajar dari Lukas 6 ayat 40, kita bisa baca sampai 49, tapi saya ambil poinnya 40 sampai 45 dulu. Nanti kalau memang waktunya cukup, dan nanti mungkin akan kita sama-sama belajar, nanti akan kita dipandu juga oleh, bisa kita katakan Bapak Gembala kita, atau yang begitu banyak mengajar kepada kita, yaitu Pastor Kemal Mamusung dan Ibu Dr. Weni Laihadi Mamusung. Baik, kita sama-sama mau baca dari Lukas 6, 40 sampai 45 dulu. Demikianlah firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Ayat 41, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? 42, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ayat 43, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah tidak baik. Ayat 44, sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Ayat ke-45, ini sebenarnya yang tadi saya mau sampaikan cuma di 45 untuk kita renungkan, tapi
Kita nggak bisa belajarnya sepotong-sepotong atau nggak tahu dari mana asal usulnya gitu. Jadi sebenarnya tadi mesti dari ayat 1 itu lebih bagus, tapi kita ini poin, karena kita poinnya itu saya harus tanamkan dulu ya. Kita hari ini mau kita bicarakan adalah good treasury, perbendaharaan yang baik. Jadi kita fokus di situ dulu. Bagaimana perbendaharaan itu bisa kenal itu baik atau tidak, benar enggak, itu berasal dari Tuhan atau enggak, kenapa bisa timbul yang enggak baik. Nah, kita mau kupas hari ini seperti itu. Makanya kita akan baca di 45 ya, ayat kuncinya. Sebenarnya ayatnya harusnya sampai 49, tapi kita lihat di 45 dulu. Orang yang baik, Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Amin. Kita sampai sini dulu ya. Nanti di 46 kita belajar tuh, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan itu termaksud dari yang di atas tadi itu. Gitu. Kita nggak punya bendahara yang baik, menghasilkan yang tidak baik, tapi kita panggil Tuhan, Tuhan itu sampai ke bawah. Bisa baca lagi ya sampai 49 aja. Langsung aja ke 49 ya, penutupnya. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama saja dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ini terakhirnya. Nanti pasti ada relate-nya dan ada ayat pendukungnya. Tapi kita mau belajar dulu karena hari ini kita devotion, jadi kita mau merenungkan ya. Apa sih maknanya seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Kita harus tahu dulu latar belakang penulis ini. Lukas ini kalau kita pelajari, dia menulis 2 kitab di Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul dan Lukas sendiri. Jadi Injil Lukas dan Injil Kisah Para Rasul, sebagian itu ada yang ditulis oleh Lukas, juga Lukas ini. Lukas itu kalau kita lihat, kalau kita sering baca, dia kadang-kadang tersurat dan tersirat di dalam Our Holy Bible. Dia dikatakan teman seperjalanan Rasul Paulus, dan dia dikatakan rekan sekerja Rasul Paulus. Profesi dia kalau kita tahu tuh tabib ya. Kalau zaman sekarang mungkin kita bilangnya dokter ya. Kayak kita kan ada juga Bu Dokter di sini ya, Bu Dokter. Nama lengkapnya sih saya tahu ya. Ratnawati Laihadi, dokter gigi Ratnawati Laihadi gitu. Profesinya kan dokter nih. Nah, dia ini profesinya si Lukas ini kalau dulu kita pelajari itu tabib. Jadi setara dengan dokter lah zaman gini. Terus dia itu sebenarnya bukan orang Yahudi, dia non Yahudi. Kalau kita pelajari Lukas ini berasal dari orang yang bukan Yahudi, dia non Yahudi, tapi seringkali dia dikatakan teman seperjalanan Paulus. Kalau enggak, rekan sekerja Paulus. Berarti orang ini memang banyak yang hari-harinya itu bergaul dengan Rasul Paulus. Karena sering dikatakan dia teman seperjalanan, rekan sekerja gitu. Jadi orang ini memang banyaknya dia ininya hari-harinya itu dia banyak sekali dengan Rasul Paulus. Nah, kita pelajari kenapa dia mengatakan di sini seorang murid tidak akan lebih daripada gurunya. Karena yang pasti guru kita yang pertama adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi nggak mungkin kita bisa melebihi daripada Tuhan. Tapi kok di sini dibilang gini, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Sama itu tidak berarti dia plek ketiplek 100%. Enggak. Karena setiap orang unik, setiap orang berbeda. Tapi kita sebagai orang percaya kan dibilang kan kita serupa dan segambar dengan Allah kita. Jadi kalau kita jadi orang percaya yang melakukan firman Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus, harusnya kita terbentuk menjadi orang yang punya gaya hidup, karakter, sifat, dan ucapan, perkataan, perbuatan kita dilihat oleh orang di luar sana, oleh keluarga kita adalah orang yang mencerminkan kita orang percaya yang serupa segambar dengan Kristus. Memang sangat gak gampang. Karena seringkali kita nggak keplesetnya di luar, tapi keplesetnya di dalam. Mungkin kita saat ini bisa mengurangi kata-kata kita batasin. Tapi ada kalanya karena kita sering menyimpan di dalam hati kita, saat kita terpojok, saat kita rasa disakiti atau rasa nggak enak, itu akan keluar. Itu yang dimaksud dengan perbendaharaan. Jadi kita harus belajar apa sih yang kita simpan selama ini. Kan kita kan sering banyak protes ya, saya sering banget tuh protes orang kan.
kadang-kadang tanpa kita sadari gitu, kata-kata kita itu membunuh orang. Membunuh itu nggak berarti kita harus pakai pisau atau kita tembak, enggak. Kata-kata kita bisa membunuh karakter orang, mendaunkan orang. Coba kita pelajari ya, nih kita bicara tentang keadaan dunia saat ini. Kalau kita lihat di media sosial, begitu banyak anak-anak remaja yang eh, dia maaf ya dalam tanda petik dia pelayanan loh. Bahkan ibu bapaknya ada yang benar-benar udah solid banget dalam pelayanan. Tapi kenapa anaknya bisa bunuh diri? Sampai dia suicide gitu, bundir. Kenapa? Ternyata sebagai anak hamba Tuhan, sebagai anak, maaf ya, mungkin dia udah besar nama orang tuanya, tapi karena orang tuanya mengatakan apa yang tidak bisa dia lakukan, anak itu yang kena dibully, gitu. Jadi orang tuanya yang mungkin melakukan apa, tapi anak ini yang kena dampaknya baik di sekolah, di pergaulan, entah di pelayanan. Jadi dia kayak frustasi. Nah itulah pentingnya kenapa setiap kita jangan jadi sandungan gitu. Kenapa setiap kita harus menjaga tata tertib kata-kata kita. Kalau saat ini orang nggak mesti bertatap muka untuk menyakiti orang. Lewat media sosial aja sering banget. Kita lihat deh. Berapa banyak orang-orang percaya, nggak orang percaya, yang katanya bapaknya juga orang percaya banget, tapi anaknya karena terus-menerus tidak dibereskan perbendaharaan yang dia simpan, dia ambil suatu kesimpulan. Berat banget ya jadi anak seorang ini gitu misalnya. Atau anak pemuka agama lah kita ngomongnya, kita nggak nyebut agama apa, tapi pemuka lah gitu. Orang tuanya yang hamartia, orang tuanya yang melakukan kesalahan atau apapun bentuknya, anak ini kena imbasnya, dia dibully, bahkan body shaming ada di mana-mana. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita mengatakan bentuk tubuh orang, bentuk kulit orang, itu sangat melukai loh. Cuma kita ngomong itu kayaknya biasa, ya memang kenyataannya dia begini kok, betul. Tapi kita nggak tahu orang itu siap nggak nerima. Saat itu kondisi dia siap nggak nerima. Saya sering banget loh lihat itu, karena saya kan juga banyak bergaul, banyak ketemu orang gitu. Kenapa ya tiba-tiba orang ini jadi pendiam banget, jadi apa banget? Dan yang sering banget yang susah kita hindari yang di dalam pagar, bukan yang di luar pagar. Kita nggak sadar. Mungkin saat ini kita mengurangi kata-kata kita. Tapi intinya kita sebagai orang percaya itulah uh, bukan dibilang gampang ya, nggak berat banget gitu. Karena apa yang kita simpan itu akan mencerminkan diri kita. Karena kita tahu kita akan belajar ya di sini ya. Saya buka satu pelajarannya juga ya. Di sini tuh saya belajar lagi, saya telusuri lagi gitu. Apa sih makna dari pembelajaran kita hari ini? Ternyata kalau di sini kita lihat seperti ini. Perkataan itu sebagai cerminan kalau saya pelajari di sini. Apa yang diucapkan seseorang adalah cerminan dari apa yang ada di dalam hatinya. Gitu. Jadi kita kalau sering lihat orang itu ngebahasnya itu terus, berarti ternyata yang dia simpan itu terus gitu. Nggak move on gitu. Misalnya apa ya tentang fisik orang, tentang warna kulit orang, tentang apa. Jadi itu ternyata karena seringkali apapun dibawanya ke situ gitu. Dan dia nggak tahu itu sangat melukai gitu loh. Mungkin buat kita, memang betul kok Anda A gitu. Tapi orang itu kadang-kadang nggak siap gitu. Karena mungkin saya pun begitu. Misalnya saya apa gitu. Tapi kalau tiap kali saya dikatakan seperti itu, kayaknya lama-lama nggak enak juga gitu. Tapi ya kita sebagai orang percaya kita belajar lagi ayat-ayatnya ya gitu. Itu tadi yang tentang perbendaharaan yang baik gitu ya. Dan di sini katakan perkataan sebagai cerminan dari apa yang ada di dalam hati kita. Dan apa akibatnya? Karena gini, jadi perbuatan itu sebagai buahnya. Nah, kita belajar lagi, kita kembali lagi. Apa sih dimaksud dengan buahnya di sini? Karena gini, apa yang orang katakan, kalau kita nggak benar-benar kuat di dalam Tuhan, tanpa kita sadari mungkin saat itu nggak terjadi apa-apa. Cuma kita simpan lama-lama. Begitu suatu kali ada sesuatu yang begitu pressure sama kita, mau nggak mau itu akan kita keluarkan. Kalau kita nggak beresin. Makanya Rasul Paulus bilang, jangan semua yang itu yang tidak baik apa itu anggap aja sampah skubalon ya, harus kita buang supaya perbendaharaan yang kita simpan itu uh, semua yang indah yang manis. Berat banget karena saya ngalaminya berat banget. Kalau sekali, 2 kali, 5 kali, 10 kali, 100 kali nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari 100 kali, kadang-kadang jadi kita kayak terintimidasi tanpa kita sadari. Kok apa benar ya aku gini? Apa benar ya begini dan begitu gitu. Nah itu kalau kita nggak buru-buru beresin, tersimpan, itu lama-lama matang. Kalau udah matang,
akan dilahirkan. Itu yang jadinya dosa. Kenapa? Bentuknya perbuatan. Kenapa? Akan menimbulkan kata-kata kita yang nggak baik. Kita pelajarin lagi ya. Makanya itu kita sebagai orang percaya, tadi kita udah lihat dari pertama, seorang murid tidak akan lebih daripada gurunya. Nah, kita tahu guru agung kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus, tapi di sini di sini uh, Lukas mengatakan di sini tuh dia banyak belajar. Karena kenapa dibilang guru di sini tidak guru besar? Karena dia ini ada tadi sudah bilang di awal, dia rekan sekerja Paulus, teman seperjalanan Rasul Paulus. Jadi dia banyak belajar dari Rasul Paulus dan dia dalam tanda petik mengatakan salah satu guru dia gitu adalah Rasul Paulus. Kalau kita belajar tuh dari ayat yang pertama tadi itu. Yang pertama ini nanti kita baca juga nggak apa-apa ya, tapi kita biar menghemat waktu. Karena konteks kita ingat hari ini adalah perbendaharaan yang baik. Supaya kita nggak melebar ke sana, ke sini, nanti kemana gitu. Kita fokus dulu, apa sih perbendaharaan yang baik itu. Jadi, sekali saya agak mana ya, on my purpose, pardon me, kita akan cek and recheck kita. Gitu ya. Mengapakah engkau melihat, yang ayat 41, mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri enggak kau ketahui. Karena seringkali kita mengatakan gini, aku memang begini, tapi aku nggak maksud kok gitu. Nggak bisa, dalam Tuhan nggak bisa begitu. Nggak bisa kita begini, kita harus bilangnya gini, dulu aku begitu, tapi sekarang aku udah mau berubah. Karena pembaharuan akal budiku oleh perbaruan dari Kristus Yesus Tuhan. Nggak bisa bilang, aku dari dulu udah begini. Nggak bisa. Jadi berarti Anda nggak mau berubah. Yang tidak berubah itu cuma Tuhan Yesus. Kalau kita harus mau berubah. Kita harus mau berubah supaya perbendaharaan kita adalah perbendaharaan yang baik. Orang yang nggak mau berubah itu orang yang paling ajaib menurut saya. Karena yang tidak berubah itu cuma satu, Tuhan kita Yesus Kristus dulu, sekarang dan selama-lamanya. Firman-Nya nggak pernah berubah. Tapi kalau kita harus berubah oleh pembaharuan akal budimu, kita bisa belajar itu dari Pastor Kemal, dari Pastor Yohanes Parapat kan, pembaharuan akal budimu kita udah belajar. Jadi kita harus berubah. Cara pandang kita yang lama, gaya hidup kita yang lama, apa yang kita simpan yang lama-lama, sulit-sulit banget. Karena saya merasakannya sulit banget. Mungkin sampai hari ini pun saya masih ada menyimpan segala sesuatu. Tapi dengan ayat ini saya ditegur. Sebenarnya gini, saudara yang terkasih. Sampai tadi malam itu ini bukan ini yang saya mau sampaikan. Saya mau sampaikan ada satu perikop lain gitu. Satu dari perjanjian lama. Tapi nggak tahu, saya digelisahkan sampai malam banget. Makanya pengumuman yang announce tentang ayat ini pun saya taruh itu udah malam gitu. Ini saya baca juga nggak tahu sampai jam berapa gitu. Pokoknya malam banget tuh gitu. Karena di sini yaitu kenapa firman Tuhan itu kan pedang bermata dua. Jadi jangan pernah saya si Elizabeth Wani mengatakan aku kan dari dulu memang udah begini. Nggak bisa. Nggak ada tempat buat Tuhan kalau kau nggak mau berubah. Nggak bisa. Semua harus berubah. Yang bilang firman Tuhan. Kita harus berubah oleh pembaruan akal budi kita oleh firman Kristus Yesus Tuhan. Nggak bisa. Yang nggak berubah itu cuma satu. Tuhan Yesus. Segala dalam kehidupan ini. Mau itu musim. Mau itu cuaca. Mau itu keuangan. Mau itu pemerintahan. Mau itu keamanan. Mau itu apapun bentuknya. Sekarang orang aja bekerja udah pakai AI kan. Zaman dulu nggak ada. Telepon aja kita zaman dulu nggak, masih telepon umum. Syukur-syukur sebelumnya itu mungkin belum ada telepon. Segala sesuatu berubah. Yang nggak berubah itu cuma Tuhan Yesus. Jadi nggak bisa bilang aku dulu dan sekarang mau, nggak bisa. Siapa Anda, siapa saya bilang nggak mau berubah. Kan aneh. Berarti kalau gitu natur kita kan natur dosa. Dari kita dilahirkan kita udah manusia berdosa. Kalau dari dulu sampai sekarang nggak mau berubah, ngeri banget. Segala sesuatu harus dirubah cara pikir kita, cara apapun yang kita simpan dalam hati kita harus kita ubah. Nggak bisa nggak diubah. Untuk apa? Untuk mendapatkan good ratio itu. Jadi pardon me gitu ya. Jadi, karena sering banget gini, saya juga begitu. Sering banget melihatnya kesalahan orang, kesalahan kita nggak lihat. Ini orang yang paling kasihan loh, kayak begini ini. Karena firman yang tegur tadi, kita baca di 42 ya, ini peringatan kerasnya. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar. Selumbar tuh kecil banget loh, di dalam matamu. Padahal balok itu nggak ada yang kecil. Balok tuh minimal kan sekian senti, terus ada sekian mili ketebalannya kan. Berarti tebal banget, coba taruh di bawah di dekat mata kita. Udah ketutup semua, nggak ada bisa yang kita lihat. Karena orang kita, kalau saya melihat semua kesalahan orang, saya nggak bisa lihat kesalahan saya kan. Makanya Firman mengatakan lebih baik engkau lambat berkata-kata, cepat berpikir, lambat berkata-kata, cepat merenungkan tapi lambat berkata-kata, supaya nggak terlalu cepat menghakimi orang dan melihat kesalahan orang. Ini kayaknya kita sering banget ya belajarin ini, tapi coba deh kita renungkan lagi hari ini supaya kita sama-sama beres gitu.
Karena nanti ada ayat yang relate banget, yang ngeri banget tentang ayat ini ya. Nanti kita baca. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dari dalam matamu, padahal balok, bayangin tuh, mata kita cuma segede mana, balok tuh lebarnya, sentinya tuh seperti apa milinya. Tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena sekarang orang tuh sering banget sepele banget sama perbendaharaan kata-katanya. Dia rasa itu nggak apa-apa. Apalagi ini, aku kan udah minta maaf. Iya, kau minta maaf. Orang itu udah, memang orang itu harus memaafkan kita. Kalau nggak, dia juga nggak amin. Tetapi singkat itu jadi batu sandungan. Apalagi kalau kita mengatakannya nggak sekali, berkali-kali. Apalagi kalau orang itu kita katakan dia masih di masa-masa dia belum mengerti firman Tuhan. Nah, itulah beratnya jadi orang percaya. Padahal kadang-kadang yang kita katakan itu benar gitu. Karena saya udah berapa kali mention di sini. Bukan apa yang kita katakan, tapi cara kita mengatakan itu lebih penting. Itu saya belajar dulu zaman saya kerja sebenarnya. Kadang-kadang saya mengatakan juga sama orang-orang yang kerja di bawah saya dulu, ada saya punya sekretaris, dulu saya sebutnya namanya Mbak Niken. Siapa tahu Mbak Niken sekarang ada dengar. Bukan apa yang mau saya, poin yang mau saya sampaikan dengan Mbak Niken. Kalau even Pak Niken itu sekretaris pribadi, tapi saya harus mengatakan cara saya menyampaikannya gitu loh. Jadi supaya apa yang saya sampaikan ini diterima oleh Mbak Niken dengan baik, dia bisa mencerna dan dia bisa lakukan apa yang sebenarnya saya mau delegasikan kepada dia, apa yang mau saya delegate sama dia gitu, supaya dia tahu, oh iya, Bu Fani itu tadi ternyata pinginnya suratnya seperti ini, bentuk proposalnya seperti ini. Tapi kalau saya udah mengatakan gini, kan Mbak Niken udah tahu apa yang saya maksud. Nggak bisa, karena dia nggak maha tempe. Yang maha tahu cuma Tuhan Yesus gitu. Kita yang cuma maha-maha tempe, jadi nggak bisa gitu. Jadi bukan apa yang inti yang kita sampaikan, tapi cara kita menyampaikan itu. Kalau cara menyampaikannya lebih ya bukan lebih berhikmat, apalagi kita sebagai orang percaya, pasti yang kita katakan itu nyampe sama dia. Even mungkin itu ada teguran, mungkin surat yang dia dulu bikin tuh nggak seperti yang kita mau. Tapi karena cara kita menyampaikannya baik, oh iya, dulu aku sempat keliru ya, suratnya nggak kayak gitu proposalnya. Contoh-contoh yang hari-hari kita hadapi ya, apalagi kalau masih ada yang bekerja di sini yang mendengarkan. Kalau saya sih sudah nggak ngantor lagi, tapi itulah intinya. Karena di sini dikatakan tadi, ayat 43, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang baik yang tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Nah itu. Jadi orang di luar sana akan melihat cerminan kita sebagai orang percaya itu dari tindakan kita. Kan tindakan itu timbul dari apa? Pertama kan sesuatu yang kita dengar, kita serap, makanya itu kita harus menserap itu semuanya firman Tuhan. Yang kita serap, kita dengar, kita simpan, dan jadi perbendaharaan, akhirnya jadi tindakan. Kadang-kadang kita sering juga kan, kita sering dengar ya beberapa hamba Tuhan mengatakan kalau di gereja atau mau mulai ibadah, kita kayaknya halus banget ya, suci banget gitu ya. Shalom Pastor Kemal, Shalom Mbak Nuri gitu. Tapi sekali waktu itu bukan kita sebenarnya. Karena yang sebenarnya ada perbendaharaan kita nggak itu. Nah itu seringnya kita keplesetnya gitu. Kita anggap itu enteng, nggak enteng, nanti kita lihat ayatnya ya. Kita baca 40. Sebab setiap pohon dikenal daripada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara dan dari duri tidak memetik buah anggur. Nah ini akibatnya. Segala sesuatu yang tidak dibereskan, yang disimpannya tidak beres, one day, kalau bahasa orang dunia sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat akan jatuh juga. Hasilnya pasti nggak mungkin baik. Nggak mungkin, karena perbendaharanya yang nggak baik. Bagaimana kita nyimpan teko isinya susu, keluarnya kopi, atau isinya kita masuk kopi, keluarnya susu. Kan nggak bisa. Kalau kita aduk, ada kopi sama susu, kopi susu. Tapi kalau kita menyimpan kopi, pahit, masa kita berharap tuh jadi susu yang manis? Kan nggak mungkin. Dari mana jalan ceritanya? Jadi kita itu, sebagai orang percaya, yang bisa dikatakan kita, karena gini, orang di luar sana banyak bukan tidak suka dengan, kita udah sama-sama belajar. Kita tahu ya Mahatma Gandhi, dia itu sangat ini sekali sama firman Tuhan. Dia sangat mengagumi Tuhan Yesus dan pengajaran Tuhan Yesus. Tapi dia disrespect sama orang-orang percaya justru. Tapi pelajarannya diakui sama dia pelajari loh setiap hari. Tapi yang dia disrespect itu sama orang yang menyampaikan firman karena nggak melakukan.
Tapi firman Tuhan, Tuhan Yesus dia kagum banget. Kita baca tuh sama-sama bukunya. Karena tidak mungkin semak duri akan menghasilkan, kita akan memetik buah anggur, nggak mungkin. Pasti sakit banget, pasti dia itu menyakiti. Tapi seringkali kita nggak sadar, saya pun gitu. Saya nggak sadar kalau saya itu udah nyakitin orang, jadi membuat orang itu nggak respect sama saya. Bahkan mungkin saya nggak tahu ya, suatu saat kalau kita dipanggil pulang sama Tuhan, kita lihat aja apa yang orang sampaikan tentang kita. Di situ baru kelihatan. Lebih banyak yang respect nggak sama saya, Elizabeth Fanny, atau yang lebih banyak yang nggak respect sama saya. Kita boleh berdalih apapun, terserah, nggak masalah. Tapi kan semua kita akan pulang. Nggak tahu waktu Tuhan datang kali yang kedua, ya itu mungkin orang nggak bisa lagi kasih pendapat. Tapi kalau kita dipanggil pulang dulu sebelum Tuhan datang, kita dengar apa kata orang tentang kita. Karena banyak banget kita itu jadi orang percaya yang disrespect. Jadi kita itu diskualifikasi sebagai orang percaya yang nggak direspectin orang gitu. Karena banyak banget orang nggak terima Tuhan Yesus itu bukan karena pengajarannya, bukan karena orang Holy Bible-nya. Karena saya sebagai orang percaya atau kita banyak sekali yang nggak bisa direspekin banyak orang. Nah, kita baca ke 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi kalau ada orang bilang, aku memang kalau ngomongnya begitu, nggak bisa, karena yang kau simpan itu. Nggak usah yang berdalih ini yang ngomong firman Tuhan. Kita baca ayat yang relate-nya ya. Coba kita sama-sama buka di sini. Kita baca ini. Pentingnya kita punya perbendaharaan yang baik. Karena Matius 15, di sini kita baca sama-sama ya, di Matius 15 ayat 18. Jadi semua firman Tuhan tuh relate, nggak ada yang firman Tuhan yang sepotong-sepotong. Matius 15 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Matius 15 ayat 18. Karena kita sebagai orang percaya harus jadi pelaku firman. Nah, itu yang kita lihat, orang respect nggak sama kita. Ya, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi yang menajiskan kita itu yang keluar. Jadi kata-kata kita itu respect apa nggak respect. Nah, yang satu lagi ayat yang paling ngeri di Matius 12. Yang relate dengan tadi ya, perbendaharaan itu ya. Kita baca di Matius 12 ayat 37. Ini yang ngomong firman Tuhan. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi jangan main-main sama omongan kita. Kadang-kadang maksud kita bisa bilang maksud kita baik, tapi baik nggak buat orang? Cara kita menyampaikan udah baik nggak firman Tuhan gitu. Karena ini yang saya pelajari ini. Jadi ayat yang tadi dibilang perbendaharaan yang baik itu, pardon me, itu relate dengan Matius 12 ini. Karena perbendaharaan kita itu nanti apa yang kita ucapkan itu kan meluap dari hati kita. Berarti itu yang kita simpan. Karena ucapan kita itu, menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi orang itu bisa binasa bukan karena dia mencuri aja, berbohong aja, nipu aja. Kalau itu mau udah nggak usah ditanya lagi. Berzina aja, nggak mesti karena itu. Dengan ucapan engkau akan dibenarkan, dan ucapan dihukum. Dihukum itu artinya apa? Binasa kekal kan? Sebenarnya yang paling sulit bagi orang percaya adalah menjaga hatinya. Makanya firman berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita boleh bilang, lakukanlah firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Tapi kita disrespect sama orang gitu. Jadi orang akhirnya deny gitu. Deny itu apa? Karena kita nggak menyimpan, kita nggak punya good treasury itu. Karena perbendaharaan kita tuh nggak sesuai yang Tuhan mau. Karena Tuhan udah bilang di sini, saya ulang lagi ya, Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Makanya tadi firman Tuhan mengatakan, kita udah baca tadi di Lukas 6, itu kita kembali ke Lukas 6. Karena dibilang, kenapa tadi dikatakan di Lukas 6 itu seperti itu, dengan perbendaharaan yang baik itu akan menghasilkan. Orang melihat pohonnya dari buahnya, pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Itu kan semua dari apa? Dari apa yang dia simpan. Makanya firman Tuhan itu luar biasa. Karena itu firman Tuhan mengatakan, lebih baik engkau lambat berkata-kata kan. Tadi kita udah baca ya, kita kembali ke Lukas 6 dulu deh.
supaya kita nggak kemana-mana. Tapi maksud saya, ayat firman Tuhan itu semua satu dan lain itu berkaitan. Nggak ada nggak tanpa dasar. Cuma kalau kita mau baca lagi dari 1 sampai ke bawah, nanti mungkin waktunya. Tapi biar kita sama-sama, apa sih makna dari perbendaharaan yang baik itu? Dan apa hasilnya, dan bagaimana akibatnya, dan apa yang dampaknya bagi orang di luar sana, walaupun dari keluarga kita khususnya. Kan kita pinginnya kan jadi suri teladan bagi anak, cucu, adik, kakak, ipar, ipar kita, ponakan kita kan maunya jadi contoh kan. Supaya suatu saat kalau kita nggak ada, apa sih yang dia ingat tentang kita, kan seperti itu. Karena kita nggak bisa menjadi, kita semua hanya oleh pertolongan Roh Kudus kita akan jadi pelaku firman. Tapi ingat, hidup kita ini adalah cerminan dari Kristus. Jadi bukan cuma kita tahu melakukan pekerjaan yang baik. Jadi perkataan kita itu adalah salah satu dari pekerjaan baik yang Tuhan yang dimampukan oleh Roh Kudus untuk kita lakukan. Karena dengan perkataan tadi dibilang, dengan perkataanmu engkau dibenarkan, dengan perkataan engkau akan dihukum. Nah, perkataan itu semua timbul dari apa yang dia simpan, dari perbendaharaannya. Karena itu hari ini kita mau bahas di tadi 45. Perbendaharaan yang baik pasti mengeluarkan yang baik. Nggak mungkin dia keluarkan kata-kata tentang itu melulu kalau memang dia nggak nyimpan itu. Saya boleh mengatakan saya udah aku udah maafin Mbak Nori. Tapi setiap saya ada pressure sama Mbak Nori, selalu yang itu yang saya bahas sama Mbak Nori. Berarti saya sebenarnya belum selesai sama Mbak Nori. Siapa bilang saya nggak selesai? Itu saya ngomong tentang diri saya. Karena firman itu kan pedang bermata dua. Saya selalu mengatakan Mbak Nori ini, Mbak Nori itu. Berarti selama ini saya nggak pernah beres sama Mbak Nori. Itu sebenarnya jaminan apa yang saya simpan. Jadi perbendaharaan saya itu. Kalau saya memang udah selesai, saya pasti akan mengatakannya bentuknya lain. Mbak Nori, Tuhan Yesus mengasihi Mbak Nori. Saya tahu Mbak Nori udah nggak seperti itu kok. Kita sama-sama ya Mbak Nori. Seperti itu. Itu contohnya. Berarti perbendaharaan saya itu adalah yang saya simpan yang baik, yang manis tentang Mbak Nori. Tapi setiap ada pressure, pardon me, on my purpose, jadi itu sebenarnya yang saya simpan. On my treasury. Jadi perbendaharaan kita tuh apa? Hari ini kita belajar tentang itu, karena waktunya juga udah mepet. Yang hari ini kita mau belajar adalah, tadi saya bilang di 45. Ayat kuncinya itu di 45. Good treasury, perbendaharaan yang baik. Karena perbendaharaan baik, tadi kan dibilang kan menjadi cerminan kita, menjadi suatu tindakan kita. Makanya lebih baik kita lambat berkata-kata, cepat berpikir. Seperti itu. Terima kasih, Tuhan berkati, kita berdoa. Bapa di surga, hamba mengucap syukur dan terima kasih, hamba sangat terbatas dan mungkin banyak melakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi oleh pertolongan Roh Kudus, kami semua dimampukan untuk mencerna dan mampu melakukannya untuk menjadi orang-orang yang punya perbendaharaan yang baik, untuk mencerminkan kami bahwa kamilah orang percaya yang punya respect dari orang di sekitar kami, menjadi berkat, menjadi terang. Kami nggak mau jadi orang-orang yang disrespect, dan itu akan melukai perasaan Tuhan dan menjadi sandungan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, bila oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan menjadi orang-orang yang punya good treasury. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada hambanya. Ya, terima kasih. Kita langsung masuk dalam doa syafaat. Ibu Tirsa bisa. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam syafaat kita pada pagi hari ini, apakah ada doa-doa khusus yang mau disampaikan untuk kami bawa dalam doa? Baik, kalau sudah tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu, Ibu Pani Saswita Tuhan. Engkau tahu keberadaannya Tuhan, dia sangat mengasihi Engkau dengan ketulusan hati, dia sangat merindukan firman itu berbicara terus kepada dirinya. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kemampuan, kekuatan, dan hikmat yang dari hari ke hari selalu baru bagi kehidupannya bersama dengan anak terkasih Daniel Tuhan, dan juga ibunda tercinta Mami Tina Diana. Tuhan, Engkau begitu mengasihi dia. Oleh sebab itu kami percaya
ada anugerah, kasih karunia, damai sejahtera yang Tuhan siapkan bagi kehidupannya, sehingga waktu-waktu yang akan datang, dia akan menyaksikan keturunannya diberkati melalui Daniel bersama dengan calon pasangan hidup yang sudah Tuhan persiapkan bagi masa depan Daniel. Tuhan pasti akan memberikan keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan. Begitu pula Tuhan untuk Mami Tina Diana, Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, yang menjadi panutan bagi kami semua di tim pelayanan pagi prayer and Bible study ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa apapun juga yang menjadi rencana Tuhan bagi kehidupan Mami Tina Diana, maka segala sesuatunya Tuhan sudah persiapkan dan Tuhan sediakan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami kembalikan segala kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Begitu pula dengan Daniel Tuhan, untuk masa depan Daniel, untuk kehidupan Daniel selanjutnya. Kami tahu Tuhan, pekerjaan dunia kerja adalah dunia yang saling bersaing satu dengan yang lain. Namun anak-anak Tuhan pasti akan dimuliakan, akan dijadikan kepala bukan ekor, dan selalu senantiasa memberkati banyak orang melalui kesaksian hidupnya, sehingga yang terbaik Tuhan persiapkan bagi kehidupan daripada Daniel. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami tak lupa juga mau berdoa bagi Bapak Pendeta Yohanes Parapak Tuhan. Kami tahu Tuhan, beliau sungguh mengasihi Engkau bersama dengan istri dan ketiga anak mereka Tuhan. Mereka selalu senantiasa memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa yang mau datang kepada Engkau Kristus Yesus. Oleh sebab itu, berkati setiap rencana, usaha, pelayanan yang dilakukan boleh berhasil. Dan nama Kristus semakin hari semakin dipermuliakan. Kami teringat pula kepada Pastor Kemal Mamusung bersama dengan istri terkasih, Ibu Dr. Weni Laihadi Mamusung Tuhan. Kami tahu Tuhan bagaimana kerinduan mereka Tuhan untuk selalu senantiasa menjadi berkat bagi pelayanan mereka, baik itu di tengah-tengah pekerjaan mereka maupun di gereja mereka, maupun di lingkungan keluarga besar mereka Tuhan. Ajarkan mereka juga untuk senantiasa tetap berserah sepenuhnya untuk segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Berkati juga mereka Tuhan di dalam melayani keluarga besar, terutama saudara bersaudaranya Tuhan, nama Kristus semakin dipermuliakan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Pastor Linda Mamusung Hartawan Tuhan bersama suami dan keenam anak mereka Tuhan. Kami sangat yakin Tuhan, apapun yang mereka kerjakan dinyatakan untuk memuliakan nama Tuhan dan selalu senantiasa berserah sepenuhnya akan kemuliaan Tuhan yang terjadi dari hari ke hari, terutama di dalam pelayanan, di tengah-tengah jemaatnya Tuhan, di every morning Tuhan, di puncak Tuhan. Kami sangat mengucap syukur Tuhan bahwa di daerah situ Tuhan, Tuhan juga tetap mengkumandangkan firman-Mu Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan, melalui puji-pujian, melalui penyembahan yang bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak perkara yang terjadi di sekeliling, namun kami tetap mau memberkati Jawa Barat Tuhan dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami selanjutnya. Kami tahu Tuhan, banyak sekali Tuhan, ujian-ujian yang harus dilewati Tuhan sebagai orang beriman kepada Kristus Yesus. Namun satu hal yang kami percaya Tuhan, kami juga tetap setia untuk selalu melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga teringat kepada saudara-saudara kandung daripada Pastor Kemal Tuhan bersama juga dengan Ibu Weni Laihadi, kakak adik
ipar keponakan mereka Tuhan, tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah Yesus, berikan mereka juga damai sejahtera sukacita, tetap setia dalam pelayanan, setia dalam menjalani tugas-tugas mereka Tuhan di tempat pekerjaan dan dimanapun juga mereka ditempatkan, kiranya nama Kristuslah semakin dipermuliakan. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, pagi hari ini kami juga teringat kepada saudara kekasih kami, Ibu Iraleni Mapa Tuhan bersama suami Pak Ivan dan juga anak cucu menantu yang berada di Bali Tuhan, kiranya mereka boleh bersuka cita Tuhan di dalam kehidupan mereka, mereka boleh menyaksikan anak cucu sudah tumbuh menjadi anak-anak yang besar Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, kiranya nama Kristuslah semakin dipermuliakan. Kami teringat kepada Pendeta Julius Go Tuhan, bersama dengan istri dan anak-anak, kiranya Tuhan juga menyertai memberkati, biarlah mereka juga boleh merasakan bagaimana kasih karunia, cinta kasih Tuhan terjadi atas kehidupan mereka, dan mereka boleh menerima satu dengan yang lain, dengan situasi yang Tuhan izinkan untuk mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh diserahkan kepada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa untuk keluarga hamba sendiri Tuhan. Hamba percaya Tuhan bahwa hubungan antara kakak, adik, ipar, keponakan Tuhan boleh terjalin dengan baik dan kami boleh sama-sama saling bahu-membahu untuk menyelesaikan setiap pergumulan, persoalan yang kami hadapi sebagai keluarga berkeluarga. Kami juga punya kerinduan yang sama Tuhan untuk melepaskan rumah kami yang ada di Latinos BSD Tuhan, agar di masa tua ini Tuhan kami boleh menyelesaikan banyak hal yang kami harus lakukan bagi pemuliaan dan kesembuhan daripada adik kekasih kami Harvey Tuhan. Dan biarlah dia mengalami bagaimana karya Tuhan, cinta kasih Tuhan terjadi atas kehidupan mereka sekeluarga. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat putrinya Loli Tuhan di kelas 3 SMP, dan hari ini dia berulang tahun. Kiranya nama Kristus semakin dipermuliakan. Kalau Harvey saat ini bersimpu berdoa bersama dengan kami pada saat ini Tuhan, kami percaya bahwa doa dari seorang Bapak Tuhan terhadap kesuksesan daripada anaknya Tuhan, kiranya boleh terjadi atas kehendak dan kasih karunia-Mu saja. Kami percaya Tuhan bahwa waktunya tiba, mereka juga akan bertemu satu dengan yang lain. Untuk anak kekasih Jos juga Tuhan, kami kembalikan bagi kemuliaan nama-Mu, biarlah dia boleh menjadi anak yang baik, takut akan Tuhan, dan tetap memuliakan Tuhan. Begitu pula Tuhan untuk anak kami Keisha Florence Tuhan, sampai hari ini Tuhan kami percaya penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu baru setiap hari bagi anak kami, dan dia boleh berhasil di dalam pekerjaannya, di dalam pergaulannya, terutama di dalam pelayanannya bersama dengan kawan-kawannya untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Pasangan hidup yang terbaik, yang takut akan Tuhan, pasti Tuhan akan penuhi bagi pelayanan dan juga bagi masa depan daripada Keisha Florence. Bersama dengan Grace Tuhan, kami turut mendatangkan kebaikan bagi keluarga kami, bagi adik-adik kami, bagi saudara kekasih kami Leni yang tinggal bersama dengan kami. Kiranya semua boleh diperdamaikan atas kehendak dan kasih karunia yang Tuhan Yesus sendiri siapkan bagi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami juga tak lupa mau berdoa untuk saudari kekasih kami, Nori Tuhan. Kami sungguh mengasihi dia Tuhan karena dia begitu sukacita Tuhan, begitu memiliki kerinduan yang selalu setiap harinya dia berikan kepada pelayanan di tempat ini, sehingga nama Kristus semakin dipermuliakan, pekerjaannya, masa depannya, pasangan hidup yang terbaik, Tuhan setiakan.
bagi Noriani Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak hal yang harus dia lakukan, namun satu hal yang kami imani dan kami percaya bersama dengan Kristus, kami mampu untuk melakukan segala perkara-perkara yang luar biasa yang terjadi atas kehidupan kami. Dan akhirnya Tuhan, ketika kami mau berdoa, seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami, doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan masuk ke dalam doa berkat. Setelah ini kita akan diskusi dipimpin oleh Pastor Kemal Mamusu. Kita angkat dua tangan kita. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita Allah melimpah bagi setiap kami, dan oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Dan setiap orang yang sudah diberkati dan menjadi berkat bagi firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Serahkan kepada Pastor Kemal. Ya, terima kasih atas firman Tuhan. Luar biasa hari ini bagaimana kita belajar. Mohon maaf. Ya, mohon maaf. Kita akan masuk, tadi kita baca firman Tuhan yang cukup baik, yaitu bagaimana good treasure, yaitu treasure gitu. Di situ ayat intinya adalah ayat 45 orang, ya, ayat 45 dari Lukas 6. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Perbendaharannya yang jahat karena yang diucapkan mulutnya meluap dalam hatinya. Ini firman Tuhan luar biasa. Dan ditutup dari akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Artinya orang yang jahat, di sini kan ada dua orang ya, antara orang yang baik dan orang yang jahat. Ya, kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya itu dikatakan treasure itu di situ namanya Diasoros. Treasure juga hampir sama tapi levelnya itu Diasoros, treasure gitu juga, jadi hampir sama. Yaitu apa itu? Kalau kita lihat itu adalah sebuah apa ya, harta karun yang tersimpan di situ ya. Di situ dikatakan adalah satu tempat, adalah satu gudang ya. Ada satu gudang untuk apa? Untuk barang-barang berharga disimpan. Ya, treasure, harta karun, tempat penyimpanan. Jadi tempat penyimpanan, kalau kita tahu dalam kehidupan kita yang kita simpan yaitu di hati kita. Amin saudara. Hati kita itu adalah tempat penyimpanan. Jadi hati kita nggak bagus, hati kita buruk,
apa yang keluar buruk, udah pasti. Kita baca firman Tuhan, apa yang keluar firman Tuhan, ya. Kita suka gosip, kita suka ngapa-ngapa, yang keluar itu pasti gosip, ya. Jadi perbendaharaan itu di dalam hati kita. Kita semua kan pernah bekerja lah minimal. Tirsa, Nori juga, Bu Fani, Mami apalagi yang punya pengalaman. Kita semua sama seperti komputer. Komputer itu ada folder buat kita simpan, ya. Ada folder yang kita simpan itu yang tersembunyi. Tapi ada folder yang kita lihat taruh tuh di depan desktop, maksudnya di desktop gitu. Ada folder yang kita pas kita buka komputer langsung ada screensaver sudah itu gitu. Jadi pas kita buka klik sudah langsung itu. Jadi intinya apa? Apa yang kita simpan, kalau umpamanya yang buruk-buruk ya harusnya kita langsung masukkan di folder apa? Recycle bin umpamanya. Udah kita buang aja. Jangan kita simpan lagi. Kadang-kadang kita taruh di desktop kita itu satu folder, ketika kita kapanpun kita bisa panggil dia, kapanpun ke dalam keadaan apapun kita langsung klik itu langsung keluar semua, ya. Ketika ada orang sakit hati kepada kita atau kita sakit hati kepada orang itu langsung kita tarik ide dia punya dosa A B C D E gitu. Itu apa yang kita simpan itu keluar. Makanya di sini dikatakan, di sini firman Tuhan katakan bahwa orang yang baik mengeluarkan barang yang baik. Jadi orang yang baik, punya hati yang baik, dia nggak nyimpen itu. Itu bukan satu hal yang penting, ya. Hal yang penting bagaimana firman Tuhan. Ada pas kita buka folder firman Tuhan, atau ada renungan pagi langsung nongol. Atau kalau kita buka YouTube, ada YouTube rohani yang kita ini. Folder-folder yang kita pernah buka atau kita sering buka, kadang-kadang itu tempatnya di paling atas gitu. Kita tahu kalau saya WD bilang, oh kalau saya buka ini langsung itu ada semua tuh. Itu pokoknya mengenai A, B, C, D. Demikian juga kalau kita mungkin udah pernah langganan Tokopedia atau Shopee, ya kita pernah beli ini, kita pernah lihat ini. Habis itu semuanya folder itu semua. Kita diingatkan lagi gitu. Jadi apa yang kita simpan, ya itu menjadi hal yang penting ketika kita berbicara atau ketika kita melakukan segala sesuatu, ya. Makanya firman Tuhan katakan hari ini, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik. Perbendaharaan kita, pastikan perbendaharaan kita dalam hati kita ini baik, ya. Ini konteks, kalau dalam konteks firman Tuhan hari ini, baik mengenai pohon dan buahnya gitu. Baik konteks mengenai hal menghakimi, ada balok di situ. Kalau kita suka menghakimi orang, itu semua akan keluar gitu. Jadi di sini kita belajar firman Tuhan, ya bagus sekali tadi Bu Fani menyampaikan dengan sangat baik, yaitu bahwa kita nggak usah, kita harus isi hal-hal yang rohani. Kita harus isi setiap pagi dengan apa firman Tuhan seperti saat ini. Karena firman Tuhan itu yang akan menguatkan kita ketika kita dalam pencobaan, dalam masa, dalam ujian, dalam segala macam. Firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Tiba-tiba firman Tuhan itu keluar gitu. Saya ingat ada satu lagi sepupu kakak ipar saya. Dia sekarang udah kena stroke, saya udah berapa kali cerita. Tetapi ketika saya sampaikan firman Tuhan, ketika saya sampaikan firman Tuhan, dia nangis gitu. Ketika saya selesai firman Tuhan, saya baru dia bilang, iya Kem, benar juga. Ini cuma ngana buka di sini deh Kem. Kamu buka di sini deh. Dia punya referensi itu banyak sekali. Karena apa? Dia isi dengan firman Tuhan. Dalam keadaan stroke, maka firman Tuhan itu kekal. Karena apa? Yang lain dia bisa lupa. Semua, saya pun dia bisa lupa. Istrinya dia bisa lupa semua. Tetapi firman Tuhan, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan, dia langsung sedih, dia nangis, baru dia bisa mengeluarkan firman Tuhan. Jadi makanya perbendaharaan itu tempat kita menyimpan segala sesuatu di komputer kita atau di handphone kita termasuk, ya. Apa yang kita simpan di sini, kita simpan yang jelek-jelek itu ada semua, ya. Amin. Oke, kita akan bersaksi. Saya kasih kesempatan pertama dari Bu Nori. Silakan, kira-kira apa sih yang kita dapat hari ini, supaya kita apa yang bisa menguatkan kehidupan kita. Ya, Oke, silakan.
Terima kasih, Pastor, untuk kesempatan yang diberi. Iya, tentang perbendaharaan yang baik. Semua di hidup kita itu sebenarnya nggak ada yang baik, Pastor, hanya karena Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan sudah kerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kita, berikan yang baik, belajarlah untuk menanggalkan semua yang lama-lama itu. Ya, kadang-kadang begitu. Aku ada pengalaman baru-baru ini ya, Pastor. Saya kan jualan peyek ya. Saya jualan peyek. Tiba-tiba ada seorang kakak beli. Itu bukan satu bungkus, tapi 10 bungkus. 10 bungkus kalau saya eh, jualan, itu kan peyeknya belum laku, itu peyeknya udah harus saya lunasin sama yang buat. Karena bukan saya yang buat ya, Pastor. Saya cuma berjualan aja, bukan aku yang buat. Nah, ketika dibawa ini peyek, udah 1 minggu, dia bilang nanti minggu depan ya uangnya ya deh. Oke. Itu udah pernah saya digituin juga, Pastor. Ya akhirnya dia bayar sebulan lebih. Nah, tapi kan kita kan harus mengasihi ya. Kita kan nggak boleh ngejudge orang atau setiap orang itu kan pasti bisa berubah ya, Pastor ya. Jadi itu pengalaman yang luar biasa yang aku alami baru-baru ini juga. Terus dia ulang lagi, dia beli lagi. Itu udah sebulan lebih. Alasannya banyak. Nanti orang kantor belum belum bayar. Ada lagi udah dibayar tapi dipakai buat bayar listrik ya kan. Macam-macam lah alasan. Suatu hari saya 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 telepon, saya tegur, saya bilang begini, Kak, saya bilang, mana ada sih Kak kita zaman sekarang, Kakak coba ke Indomaret, bisa nggak bawa barang satu, tapi kita nggak bayar, pasti nggak dikasih kan Kak, ini 10 loh Kak, saya bilang gitu. Dan ini udah sebulan lebih loh, segituin kan. Ini sampai akhirnya saya kasih tahu firman Tuhan. Saya kira Kakak kemarin sudah berubah ya, karena kita kan harus berubah tiap-tiap hari Kak. Kita nggak boleh begitu. Misalkan kita ambil sesuatu yang bukan milik kita, tapi kita nggak misalkan kayak saya kan saya juga berbisnis saya pun pasti bayar meski habis nggak habis saya bayar segituin. Nah kakak juga begitu supaya enak hubungannya sama setiap orang atau gituin. Nah kalau kayak gini kan pasti jadi ribet nih begini. Saya kasih tahu Tuhan Yesus sudah, saya tahu kemarin 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 kakak sudah lakukan saya perlakukan saya seperti itu tapi saya nggak masalah. Saya pikir kakak sudah berubah ya. Saya bilang Tuhan Yesus kan sudah mau datang kak. Nah, kalau kita kelakuan-kelakuan yang seperti itu kita nggak tanggalkan, nggak buang, jangan gara-gara kita punya kelakuan seperti itu jadi kita apa jadi kita nggak itu ya saya bilang nggak ikut bagian di dalam kerajaan Tuhan gara-gara hal seperti itu. Saya kasih tahu firman Tuhan lah singkat ceritanya. Jadi eh, akhirnya dia bayar setengahnya. Artinya gini, saya bukan mau mengangkat topik ini. Setiap orang pun bisa mengalami ini ya, Pastor. Tapi bagaimana kita menyampaikan sesuatu itu perbendarahan dari hati kita. Saya ngasih tahu ke ibu ini, saya bilang, ibu yang lebih tua dari saya. Tapi saya belajar kalau kita misalkan ada rekan bisnis, kita pun harus menjaga hubungan. Apa yang tidak menjadi hak kita, kita harus kembalikan kepada setiap orang. Saya gituin ya. Saya bukan mau mengajarin, saya bilang. Tapi kan Tuhan Yesus sudah mau datang, jangan karena hal-hal sepele nih. Misalkan kita masih simpan kebiasaan-kebiasaan lama kita ya, kayak tadi Pastor ulang lagi ya. Eh, Kalau ada kita masalah sedikit aja langsung deh. Semuanya yang lalu-lalu kita ingat keluar. Nah, itu sebenarnya kita harus sudah tanggalkan ya. Kita sudah harus jadi manusia baru itu kan ditanggalkan, kenakan manusia yang baru. Jadi firman Tuhan ini perbendaharaan yang baik. Kalau hati kita baik, ya baiklah perkataan kita, baiklah pikiran kita terhadap Tuhan, terhadap sesama kita atau terhadap orang yang membuat kita tidak nyaman. Ya, karena kan ini kan dibilang kan sebenarnya eh, manusia kan menajamkan manusia juga ya Pastor. Jadi ketika saya diperhadapkan seperti itu, bagaimana fokus saya? Apakah fokus saya jadi ke orang itu lalu saya menjas, kok dia begini ya, kok dia enggak? Atau saya fokusnya ke Tuhan, lalu saya coba introspeksi diri ketika itu terjadi misalkan kepada saya, kenapa ya? eh, apa yang harus apa yang harus saya diubah lagi dari diri saya? Mungkin harus mengampuni, mungkin harus memberi kesempatan orang lagi ya atau mungkin itu kita harus menyampaikan firman Tuhan kepada orang itu siapa tahu lewat itu Tuhan mengubah hatinya orang itu bisa berubah ya Pastor. Jadi
Seperti itu, jangan kita langsung. Tapi kalau saya pakai manusia lama saya nih, wah itu bisa saya labrak habis tuh pastor ya. Tapi enggak, eh, kita bisa sampaikan dengan baik, kita pasti bisa kasih tahu, kasih firman Tuhan buat siapapun ya. Jadi bukan kita yang harus apa kayak kalau ada ini, emangnya kamu yang mau begini-begini gitu ya gitu. Kalau ada yang bikin kesalahan yang ulang-ulang pasti kita kan keluar lagi deh. Yang udah lalu-lalu pun yang udah dikubur-kubur kita ungkit-ungkit lagi deh. Ya, kayak misalkan itu udah berapa lama kejadiannya kita ungkit-ungkit lagi, kita ingat nah, enggak, kita harus keluar dari situ. Ya, saya berubah dari situ, saya sampaikan tetap, eh, saya sabar tetap, begitu udah sebulan lebih baru saya kasih tahu itu ya agak tegas. Saya kasih tahu firman Tuhan, Tuhan Yesus sudah mau datang yang kedua kali. Jangan sampai hanya kelakuan yang seperti itu kita jadi ketinggalan, saya gituin ya. Jadi jangan lagi seperti itu, harus berubah. Jangan kita jadi batu sandungan pada siapapun. Untung kepada saya, yang saya nggak tahu kalau dibuat ke orang lain bagaimana. Itu kan nggak jadi kesaksian yang baik, saya gituin. Jadi itu contohnya bagaimana hati saya kalau kita nggak menyimpan firman Tuhan, kita nggak akan bisa menyaring apa yang dibuat orang, apa yang diperkatakan orang, pasti kita akan emosi, kita labrak lagi, baru kita lihat lagi jeleknya. Tadi kan selumbar di mata saudaramu kamu lihat. Ya, artinya kita hanya fokus melihat kelemahan orang, tapi kita nggak tahu kelemahan itu pun ada di dalam diri kita. Ya, kita sibuk ngurusin kelemahan orang. Ketika orang itu misalkan kita dapati tidak seperti ekspektasi kita, seperti yang kita harapkan, kan dibilang kedewasaan rohani itu nggak karena usia ya. Biar usia udah banyak juga kalau belum tentu dewasa di dalam Tuhan. Dia pun punya prosesnya sendiri. Begitupun kita kalau kita misalkan masih muda nih, terus Tuhan bekerja di dalam hidup kita, kita dibentuk Tuhan menjadi orang yang dewasa. Bukan berarti kita cepat ngejas orang siapapun itu. Jadi kita, kalau saya secara pribadi ya Pastor, iya ya Tuhan. Kalau misalkan saya diperhadapkan seperti itu, saya pun punya kelemahan yang sama. Ketika saya gagal, saya pun pengen diterima, saya pun pengen dimaafkan ya. Ketika seorang juga seperti itu, saya pun harus menampakkan itu, memberikan kesempatan. Tidak mengungkit-ungkit yang lalu, enggak. Tapi memberikan kepercayaan lagi kepada orang itu. Ya, karena setiap orang pasti bisa berubah. Ya. Jadi itu yang pernah saya alami baru-baru ini, tidak menjadi mengganggu damai sejahtera saya. Enggak, saya berkati, saya ucapkan berkat, cuma saya bilang, ketika kita begitu, Kak, itu menutup berkat kita. Ini contoh yang terjadi kepada saya, orang kan beda-beda ya, Pastor. Saya nggak suka ngebahas orang, tapi saya pengalaman saya pribadi. Saya bilang, ketika kita begitu memperlakukan seperti itu menghambat berkat kita sendiri. Saya kan nggak mau, misalkan kakak tidak diberkati Tuhan. Saya rindu kakak itu diberkati Tuhan supaya tahu bahwa di dalam Tuhan itu sumber. Tapi kita harus memperbaiki cara hidup kita terhadap sesama, terhadap rekan bisnis atau siapapun. Kita yang harus berubah, jangan kita suruh orang berubah. Kalau kita diperhadapkan dengan seseorang yang sama-sama kerasnya dengan kita, jangan harap orang itu berubah dulu. Kita dulu yang berubah. Jangan cuma lihat-lihat kelemahan orang, lihat dulu kelemahanmu pasti ada. Tidak ada yang sempurna. Ya, kita diproses. Izinkan kita bertemu dengan orang yang menyebalkan. Izinkan kita bertemu dengan orang-orang yang benar-benar eh, mengorek-ngorek ini loh kamu ini supaya kita tahu di mana sampai di mana level kita sudah berubah. Kita sudah menanggalkan manusia lama itu. Kita fokus sama Tuhan. Seperti itu Pastor ya. Jadi itu yang bisa saya bagi. Terima kasih untuk firman Tuhannya Bu Fani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih Bu Nori dengan pengalaman. Ya, pengalaman. Memang kalau kita lihat kan Amsal juga 4 ayat 23 di situ dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dengan segala kewaspadaan. Waspada kita. Sebab disitulah terpancar kehidupan. Jadi kita jaga hati kita. Ketika tadi kan Nori bersaksi bahwa dia pernah orang utang begini, tapi kita dengan hati yang terjaga karena kita hati yang dengan terjaga dengan kasih, karena ada kasih karunia Tuhan. Kita tegur, kita harus tegur orang itu, apalagi orang sesama Kristen. Kita harus tegur gitu. Karena apa? Sebetulnya memang nggak seberapa, umpamanya oke lah ya, nggak seberapa. Karena apa? Kalau dibandingkan Tuhan mengorbankan nyawanya untuk kita ini,
lebih besar daripada itu. Tetapi sebagai orang Kristus mendidik bagaimana kita nggak boleh begitu. Nanti orang akan melakukan hal yang sama kepada dia gitu. Kita harus tegur, tetapi dengan cara apa? Dengan kasih. Dengan cara apa? Dengan cara mengingatkan kembali firman Tuhan. Kembali lagi baca firman Tuhan. Kita nggak boleh mengecewakan orang. Harusnya kita mengasihi orang gitu ya. Oke, terima kasih Bu Nori. Kita lanjut kepada Bu Tirsa, silakan. Saya juga tertarik ya dengan kisah yang dialami oleh Bu Nori ya. Dulu waktu bekerja, saya juga banyak sekali lakukan seperti yang ya jual-jualan apa yang dititipkan ke saya. Terus terkadang saya sendiri untuk mau minta menagih itu kok rasanya berat ya, tetapi saya selalu lakukan begini, saya berdoa, saya bilang Tuhan berikan dia kesadaran ketika dia ketemu saya, dia bisa beresin gitu. Karena bukannya cuma sedikit, ratusan gitu, jutaan juga. Apalagi ketika kita Natalan gitu ya. Itu ada satu distributor kue kering gitu selalu suka drop di saya karena saya ada kaitannya dengan koperasi. Nah, terkadang saya juga suka tutup dulu gitu karena saya nggak mau dia bolak-balik ke kantor. Tapi dengan berjalannya waktu bisa sampai selesai Natal udah mau menjelang menjelang Lebaran lagi dia ngedrop lagi, aduh saya jadi ketakutan. Nah, lama-kelamaan itu berjalan cukup lama ya, karena dia taunya, oh sama saya udah beres aja, udah oke. Nah, lama-kelamaan saya langsung bilang sama dia, udah deh kamu langsung aja berurusan sama orang-orang ini nama-namanya, biar kalian kalau dia mau ngambil selosin kayak 2 losin, itu urusan kamu sama dia. Nah, tetapi ketika mereka berurusan dengan si ibu itu, ternyata kasus yang sama juga terjadi. Nah, si ibu kan nggak mau tahu. Ibu taunya saya yang pertemukan dengan mereka. Jadi, aduh, saya langsung pusing-pusing. Saya harus pakai uang yang sehari-hari kebutuhan saya sampai akhirnya kadang-kadang untuk di rumah aja saya udah nggak tahu bagaimana lagi, kewalahan gitu ya. Tapi itu karena pada saat itu saya jalankan firman Tuhan, tetapi saya tidak melekat, tidak sepenuh hati. Saya hanya mengandalkan diri saya sendiri karena saya mampu, karena saya masih bekerja ya. Nah, dengan berjalannya waktu, terakhir menjelang saya pensiun, dan kebetulan itu pandemi juga, dia tawarkan lagi ke saya. Wah, pokoknya promosinya luar biasa deh gitu-gitu. Di situ saya langsung cut, saya langsung bilang maaf, saya tidak akan lakukan ini lagi, saya mau jalanin hidup saya sebagaimana saya ada sampai sekarang ini, dan saya dengan kondisi kejadian yang seperti itu yang membuat saya khawatir terus-terusan, akhirnya saya putuskan untuk saya tidak mau melakukannya lagi. Sampai saat ini saya rasanya sukacita sekali ketika saya kepingin gitu sesuatu. Kalau saya memang tidak bisa mendapatkannya, ya udah berdoa aja. Ternyata tiap hari ada aja berkat-berkat Tuhan untuk makanan, minuman, segala sesuatu yang dibutuhkan selalu datang aja. Jadi kita punya keyakinan ya bahwa ketika Roh Allah bekerja dalam hidup kita, maka segala sesuatu yang dinyatakan bahwa itu tidak boleh dilakukan, itu mendukakan hati Tuhan. Itu dengan sendirinya otomatis berasa gitu. Apapun juga sampai hari ini, ketika saya membaca firman Tuhan yang tadi disampaikan sama Ibu Fani ya, yang ayat 37 apa ya? Iya. Sebab menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi hukuman itu mungkin orang lain tidak melihat, tapi kita sendiri yang merasa terhukum itu merasakan.
oh ini mungkin karena ucapan saya yang salah. Saya belajar sekarang ini untuk menjawab segala sesuatu tidak dengan istilahnya kata-kata yang sama seperti yang orang lain ucapkan kepada saya. Ya, contohnya di dalam lingkungan kami ya, kakak adik ya. Kadang-kadang kan karena kita sudah terbiasa dari kecil, dari mulai sama-sama gitu, kita saling istilahnya saling ngomong itu seenak-enaknya aja gitu ya. Tetapi sekarang ini malah adik-adik saya yang mendegur saya. Kok bisa sih lu katanya gitu. Sama ipar lu tuh lu berani lu bisa ngomong baik-baik begitu padahal lu udah dibeginiin, lu udah digituin. Tapi saya bilang ya itulah cara Tuhan ya memproses hidup saya. Saya udah nggak berani deh. Saya bilang gitu untuk mengucapkan satu kata-kata yang akhirnya saling saling istilahnya gini, saling menyakiti gitu satu dengan yang lain. Dan apalagi tambah lagi ayatnya ini sangat mengena ya di saya ya. Sehingga saya mengucap syukur berada di kelompok ini dan yang membuat saya juga bisa belajar setiap hari untuk sesuatu kata-kata yang sia-sia itu kalau kita tidak perlu ucapkan, nggak perlu ucapkan. Lebih baik kita diam, kita tenang, kita nantikan jawaban doa sehingga apapun juga yang menjadi kekhawatiran kita tidak terjadi atas hidup kita. Tuhan Yesus berkati. Ini kita punya pengalaman masing-masing juga ya, karena kita apa yang makanya di sini katakan firman Tuhan, orang yang mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hati yang baik ya, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik untuk, kalau kita lihat, untuk supaya kita ingin mengetahui kualitas hati seseorang, ya, bisa dilihat dari apa? Untuk mengetahui kualitas hati seseorang, kita bisa dilihat dari apa? Dari perkataan. Dari perkataan, apa yang keluar dari mulutnya itu yang ada di dalam hatinya. Ya, perkataan orang itu bisa melihat kualitas hatinya. Ya, jadi ini hal yang penting yang kita harus pelajari hari ini. Dan dari perkataannya pun kita uji. Ya, bukan oh ya dia bilang begini artinya dia begini, enggak juga. Kita uji dari perkataannya. Ujinya caranya bagaimana? Dengan kebenaran firman, dengan perbuatannya, apa yang dikatakan sesuai enggak apa yang dia lakukan. Kembali lagi begitu kan. Jadi ini semua ini adalah, itu semuanya keluarnya dari mana? Dari hati. Dari perbendaharaan hati kita, dari good treasure ya. Oke, next Mami, sebelum kita tutup, Bu Eni terakhir. Ya, sebentar saya bukain dulu ya, Pastor. Baik. Ya, ini Pastor. Shalom, Pastor Kemal, semuanya. Ini nggak gampang ya. Kalau dengan kata-kata seperti lagi saya, sebagai orang tua, maupun kita aja lah, maupun Lisa sebagai orang tua, kan dari beladi buahnya dilihat. Jadi memang kita harus benar-benar apa namanya ya. Karena bukan hanya kita balok di mata kita, katanya kita tidak bisa lihat balok di dalam mata kita tidak lihat, tapi selembar apa namanya kita bisa lihat. Atau jadi kita hanya menjudge orang lain, tapi kita sendiri ini enggak ya. Ini memang semuanya enggak gampang, Pastor Kemal. Saya juga sebagai orang tua kadang-kadang itu enggak gampang ya. Karena yang sempurna itu masih Tuhan Yesus ya. Tetapi biarlah setiap hari saya tetap berdoa. Tolong Tuhan ubahkanlah kami. Maupun orang tua maupun anak sama sekali. Karena kan yang tahu 100% hanya Tuhan Yesus sama diri kita. Sama yang tinggal dalam rumah kita kan. Siapa kita? Apa kita sudah pelaku firman 100%? Belum tentu. Ya kan? Yang saya tahu Lisa, saya sekarang ini. Yang tahu Lisa, saya Lisa.
Gitu loh. Jadi itu enggak gampang. Karena orang di luar bisa lihat kita, dan Tuhan ada ayatnya. Segala sesuatu yang Tuhan kasih lebih, yang lebih seperti guru, kata Tuhan jangan lama kau menjadi guru. Karena Tuhan akan tuntut dari dia. Ya kan? Itu sudah kita tahu, ada tertulis dalam firman. Jadi memang itu enggak gampang. Kadang-kadang sampai orang tua saya juga masih banyak harus mengalah. Karena mungkin saya lebih takut Tuhan, terlebih di usia saya. Karena juga bukan orang yang sudah usia juga yang senior takut. Tapi saya takut. Dan saya nggak tahu kapan Tuhan ambil nafas saya. Dan lagi yang kedua, kapan Tuhan Yesus datang di awan permai, yaitu rapture, pengangkatan. Saya sudah sering kali Tuhan dengar belakangan ini di 91. Itu channel untuk orang-orang, kita yang orang percaya, hamba-hamba Tuhan. Semua ada di situ ya. Seperti apa namanya, semualah orang-orang yang ada apa namanya, orang yang masuk di channel 91 ya, live channel. Mungkin Pastor Kemal juga tahu ya. Itu juga saya selalu dengar belakangan ini, hampir semua hamba Tuhan selalu bawa tentang akhir zaman. Karena kita ini hidup di akhir zaman ya. Jadi itu yang paling saya takuti. Dari mulai kitab Wahyu, dari apa namanya, di Wahyu, di Injil Wahyu itu kan luar biasa ya. Ada 7 meterai nanti yang di apa namanya, yang di apa yang Tuhan berikan kepada orang di Sardis, Laodikia, apa itu. Itu kan untuk kita ya yang masih hidup sekarang. Itu yang dulu mereka sudah nggak ada lagi. Tapi kita sekarang yang ada ini, itu memang dalam sekali bagi saya. Ya, hanya pertolongan dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus saja mungkin. Itu dalam sekali. Kadang-kadang kita supaya orang tua kita juga mengalah juga dalam segala hal. Kita lemah lembut kadang apa, dan kita juga sebagai orang tua mungkin. Jadi pokoknya sama sekali belum ada yang sempurna. Tapi itu yang jadi beban bagi saya sebagai orang tua ya. Saya selalu berdoa, Tuhan Yesus mampukanlah kami. Bagaimana saya menjadi berkat bagi orang kanan kiri muka belakang. Tetangga juga harus lihat di rumah ini harus tenang, aman, damai. Tapi kalau di rumah juga sendiri ada Tuhan lihat, sedikit ada pertengkaran. Itu orang kadang-kadang kan balok di pelupuk matanya dia nggak lihat, tapi selumbar apa namanya, selumbar tali atau selumbar apa namanya yang ada di selumbar, sedikit aja pun ada, kita sudah apa, orang yang percaya Tuhan aja belum tentu menjadi apa dapatnya punya hati seperti itu, yang takut Tuhan, yang sungguh-sungguh sama dengan seperti apa namanya versi Tuhan Yesus. Jadi kita itu apa namanya, terima kasih kalilah sama Tuhan ya, sama Tuhan Yesus yang sudah terlebih dulu beri kita contoh teladan. Kata semua teladan yang sempurna yang ada yang benar ada Tuhan Yesus, tidak ada yang lain yang baik juga, cuma nggak ada, hanya Tuhan Yesus yang sempurna, nggak ada satupun. Begitu juga kami satu keluarga, kita dukung dalam doa ya, saling berdoa, saling mendoakan. Ya, nomor satu Tuhan Yesus, setiap nafas saya ada, beri aku takut Tuhan, terlebih juga anak cucu, anak mantu. Tuhan beri kami kekuatan, beri kami kesabaran, harus kami hidupi buah-buah roh. Penuh dengan kasih, ada kasih, tanpa kasih kita tidak ada amin. Tanpa kasih tidak mungkin mengampuni. Tanpa kasih tidak mungkin kita sempurna. Jadi nomor satu aku bilang, Tuhan berilah hati yang mengasihi seperti-Mu Tuhan Yesus. Kedua, Tuhan aku berilah hati yang sangat takut akan Tuhan sebagai orang tua. Sebagai aku juga harus menjadi warisan iman bagi anak cucu. Kedua juga harus menjadi tiang doa bagi orang seiman. Itu tidak gampang, itu berat sekali. Hanya Roh Kudus yang mampukan. Amin. Karena Tuhan Yesus kan membiarkan kita yang mempercayai, dipanggil dan dipilih itu kita terima kasih, I love you Lord Jesus. Enggak dibiarkannya aku sebatang kara. Karena itu bukan dengan kuat, dengan gagahku. Satu pun orang siapa punya firman Tuhan, maupun miligram yang keluar dari kubur, belum tentu sempurna sama sekali. Hanya Tuhan Yesus lain sempurna. Tapi kita diberi roh penolong, itu rohnya yang kudus, yang sanggup menolong kita. Karena Tuhan kan segala sesuatu, kata firman Tuhan ada tertulis, tidak ada satu mustahil baginya. Itu hanya dalam nama Tuhan Yesus penolong kudus, tidak ada satu yang tidak mungkin. Yang mati juga dibangkitkan. Roh Kudus juga membangkitkan Tuhan Yesus pada hari ketiga, itu Roh Kudus. Jadi biarlah Roh Kudus yang mampukan kita. Jadi terima kasihlah kepada Tuhan Yesus ya. Allah Roh Kudus mampukan aku.
Jadi aku harus makin takut Tuhan, rajin berdoa, bergaul karib dengan Tuhan, banyak berdoa, banyak baca firman. Oleh pertolongan Roh Kudus aku menjadi pelaku firman. Amin. Berkata kita semua dalam nama Tuhan Yesus, kita semua di BBS ini juga Amin. harus berjuang itu. Takut Tuhan, punya hati mengasihi seperti Yesus, makin lama makin mirip seperti Kristus, sempurna seperti Bapa, supaya kita layak menjadi anggur dan pencurah roti yang terpecah hidup bermakna bagi selama. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak ada yang mustahil dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus sanggup menolong. Amin. Haleluya, amin. Boleh Tuhan Yesus berkati Amin. semua. Haleluya. Amin. Amin, Amin, Pastor. amin. Terima kasih. Ya, Kan panjang Pastor lebar takutnya Mami kebuka sudah ini, Pi. sampaikan. Kedengaran ya suara saya? Jelas. Aku ngomong di tempat lain. Kedengaran ya? Clear, Pastor. Ya, terakhir Bu Weni sebelum kita tutup. Oke, sebelumnya terima kasih Bu Fani sudah menyampaikan kebenaran yang membukakan mata hati kita. Satu, saya keinget ada muncul di Reels ya. Waktu itu saya ada orang sekarang kalau lagi pegang HP kan orang biasanya rata-rata hidupnya tuh tangannya pasti rata-rata sering menggenggam HP. Nggak semuanya sih, tapi maksudnya ketika ada orang bilang, pinjam dong HP kamu, aku mau lihat IG kamu, dia akan kasih. Terus ada lagi yang bilang, pinjam dong HP kamu, aku mau lihat TikTok kamu, dia akan kasih. Tapi ketika pinjam dong HP kamu, aku mau lihat chat GPT kamu, dia langsung dia bekep itu HP-nya dia jalan. Kenapa? Karena perbendaharaan apa yang dia punya itu dia nggak mau orang lain tahu. Nah, tapi kita kan juga belajar bahwa hanya Tuhan yang tahu isi hati kita. Kita bisa menutup-nutupi bahkan dari pasangan kita, dari orang tua kita, dari anak kita, bahkan dari teman terdekat kita, tapi Tuhan yang tahu. Tapi perenungan pagi ini saya sangat diberkati sekali ya. Saya melihat bahwa segala sesuatu dimulaikan dari mata. Mata itu menentukan pengetahuan saya yang akhirnya membawa saya tanpa saya sadari menilai seseorang ketika melihat sesuatu. Dan ketika itu juga pengetahuan yang saya peroleh itu akan dampaknya itu kepada hati, kepada inner life saya, kepada apa yang ada di dalam. Dan itu juga akhirnya ujungnya adalah akan ada tindakan yang nampak ya dari yang akan muncul dari apa yang dilihat oleh mata dan kehidupan di dalam saya. Jadi karena juga kan kita tahu mata adalah pelita tubuh. Karena pasti melalui mata saya sudah pasti saya akan menilai sesuatu apa yang saya lihat, bagaimana cara saya melihat atau mempengaruhi hati atau itu berdampak kepada seluruh hidup saya. Bila saya menggunakan ini sangat sekali diberkati, bila saya menggunakan mata saya dengan perspektif yang benar, maka kehidupan batinia saya pun akan benar. Saya juga belajar tadi dari perenungan pagi ini, tindakan yang nampak itu adalah tindakan kebenaran. Jadi apabila buah-buah tindakan saya tidak mencerminkan kebenaran, saya bicara ke saya aja karena ini firman ini mengintrospeksi, menegur, menasihati saya ya. Maka yang perlu dipertanyakan adalah apakah bagaimana kehidupan saya di dalamnya? Apakah Yesus bertatah dalam kehidupan saya? Karena apa? Perubahan kualitas buah harusnya diawali dari perubahan pohonnya kan. Jadi yang saya harus renungkan, saya harus membangun kembali hidup saya. Puji Tuhan hari ini kita diingatkan, jadi kita bisa meriset kembali, meriset apakah saya ada di atas dasar yang benar dan teguh, yakni tadi kan udah dibilang guru agung kita adalah Yesus Kristus, karena dia kan juga sudah memberikan hati yang baru, karena itu tadi Ibu Fani ulang-ulang, jadi saya semestinya sih harus berakar ya, dan dibangun di atas dia melalui
renungan firman Tuhan yang kita nggak hanya baca, nggak hanya kita dengar. Kemarin kita juga diingati untuk kita pahami supaya buah-buah yang dihasilkan itu adalah buah kebenaran. Perbendaharaannya kan demikian ya maunya. Hati yang dipimpin Kristus, terus dipenuhi kebenaran firman Tuhan, yang udah pasti semestinya memimpin seluruh hidup saya itu semestinya kepada kebenaran. Jadi selama ini saya ketika saya diajak flashback bukan untuk apa, siapa sih yang bertata di hati saya? Buah-buah apa yang saya hasilkan dari perbuatan dan perkataan saya? Karena kembali lagi penekanannya tadi goals-nya di ayat 45, perubahan buah harus dimulai dari pohonnya, ya ini dari hati. Karena kenapa? Yesus udah ngajarin bahwa kita harus melihat dulu kesalahan kita lebih dahulu. Jadi kalau kata bahasa dunianya, ngaca dulu deh saya sebelum saya koreksi yang lain gitu loh. Di mata Tuhan saya ini siapa gitu. Sebab kita juga dituntut untuk jujur dan untuk tulus. Jadi terima kasih untuk nasihat yang luar biasa dari firman ini, mengingatkan kita di akhir-akhir zaman ini, yuk kita riset lagi kehidupan kita ketika kita tahu segala sesuatu kalau sudah mulai agak-agak kayaknya udah agak-agak menyakiti hal-hal yang kita lakukan, kita katakan gak berkenan di hadapan Tuhan. Minta ampun, itu aja kalau dari saya. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih. Ya, sudah cukup panjang lebar. Kita belajar, jadi kita sebagai orang Kristen dalam kelompok Zoom ini, kita bertanggung jawab atas perbendaharaan hati kita. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Apa yang keluar dari hati kita, ya, itu adalah perbendaharaan hati yang baik. Perbendaharaan hati apa yang keluar? Kalau kita baik, perbendaharannya baik, kita akan jadi orang baik, ya. Baik menurut Tuhan. Oke, terima kasih. Kita tutup dalam doa. Bu Tirsa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami serahkan padamu siang hari ini Tuhan. Kami akan beracara, Tutup dalam beraktivitas. doa, Bu Tirsa. Kami akan pergi. Ya. Halo. Belum kedengaran. Oke. Oh, sudah. Halo. Ya, sudah. Segala kemuliaan kami serahkan padamu pagi hari ini Tuhan, karena kami akan beraktivitas. Berkatilah Tuhan, semua firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini, sharing-sharing pribadi telah kami simak Tuhan. Baiklah kami boleh menjadi pelaku firman dan boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.